Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik pengauditan, tugas selanjutnya adalah saudara mengerjakan pengujian substantif atas piutang dagang. Anda bisa lihat di halaman di buku 1 ya, di buku 1 tentang piutang dagang. Di sana terletak pada halaman mulai halaman 13 dan seterusnya. Kemudian saudara juga bisa mempelajari kertas kerja pemeriksaan tahun 2004, yaitu tahun sebelumnya, sebagai contoh bagaimana saudara harus mengerjakan. Pada buku 3 itu terletak pada halaman 22 dan seterusnya. Di sana bisa dilihat tentang pengujian substantif atas piutang dagang yang sudah dikerjakan ya, yaitu pada tahun 2004. Nah, kemudian pada tahun 2005 ini adalah tugas saudara untuk mengerjakan ya, sebagai auditor ditugaskan untuk memeriksa apa-apa saja kesalahan atau koreksi yang ada di dalam piutang dagang. Nah, di dalam buku 4 bisa dilihat mulai dari B1 sampai dengan B8. Nah, bisa dibuka-buka terlebih dahulu. Nah, silahkan saudara mulai dibuka bukunya dari buku 1, 3, dan 4. Sementara buku 2 disimpan terlebih dahulu. Dibuka buku 1-nya halaman 13, buku 3 ya, buku 3 halaman 22, dan buku 4 ya pada form yang B1 sampai dengan B8. Selanjutnya, ini yang ada di dalam buku 1 ya, halaman 13. Saudara pelajari dulu, baca dulu tentang petunjuknya. Nah, di sini tidak semua disajikan ya, dalam arti ada hal-hal tertentu yang tidak disajikan di sini. Misalnya untuk menyederhanakan praktikum. Nah, dalam praktikum pemeriksaan akuntan ini, catatan akuntansi, kemudian dokumen-dokumen pendukung tidak disiapkan di dalam buku praktik ini. Dianggap bahwa sudah diperiksa oleh akuntan pemeriksa ya, atau akuntan perusahaan. Nah, Anda sebagai auditor di sini hanya memeriksa yang di kolom tugas mahasiswa ya. Baca terlebih dahulu program pemeriksaannya, kemudian keterangannya apa, kemudian tugas saudara apa. Nah, yang pertama nih, di sini tertulis, sebelum mengerjakan setiap tugas, pelajarilah terlebih dahulu kertas kerja tahun 2004 misalnya ya. Maka Anda ke kertas kerja tahun 2004, yaitu buku 3 ya. Buku 3 di halaman 22 ada form B1 di sana. Nah, bisa dilihat, dibaca-baca terlebih dahulu. Lalu baca nomor 1, minta atau buatlah daftar umur piutang pada akhir tahun berjalan. Nah, keterangannya sudah saudara peroleh dari Denny Miharja dan sudah diarsipkan pada kertas kerja B1 ya. Jadi di sini saudara tidak perlu membuat daftar umur piutang untuk tahun berjalan. Kemudian nomor 2, periksa kebenaran penjumlahan dan telusur ke working trial balance. Kemudian saudara diminta untuk mencantumkan tick mark dan indeks silang yang diperlukan pada kertas kerja B1. Nah, contoh tick mark itu bisa saudara lihat di buku 3 ya, di buku 3 halaman 22. Di sana ada contoh tick mark-nya yang fungsinya apa.
ya, tikmaknya apa, kemudian digunakan untuk apa. Nah, misalnya ini adalah tikmak yang akan digunakan pada piutang dagang ini ya. Nah, yang pertama, tanda seperti ini menunjukkan bahwa jumlah atau angkanya telah ditelusur ke kartu piutang. Nah, perlu saudara ingat bahwa kartu piutang itu tidak diproduksi karena untuk mempersingkat atau meringkas ya tugas saudara. Jadi nanti ketika ada perintah untuk ditelusur ke kartu piutang, saudara tinggal membuat tikmak seperti ini di dekat angka yang dimaksud. Kemudian angka segitiga tidak penuh seperti ini menunjukkan penjumlahan telah diperiksa ya. Jadi sudah saudara koreksi, misalnya ada angka 10, ini dari mana? Berarti misalnya ada 5 ditambah 2 ditambah 3, oh sudah diperiksa betul jumlahnya 10, lalu Anda beri tikmak seperti ini. Nah, yang seperti M, seperti ini menunjukkan bahwa penjumlahan mendatar ataupun menurun telah diperiksa ya. Kemudian kalau ini kan penjumlahan biasanya ke bawah ya. Kalau ini penjumlahan mendatar dan berarti kan mendatar dan juga menurun telah diperiksa. Kemudian seperti C, ini telah dikirim konfirmasi positif. Kemudian segitiga penuh seperti ini. Konfirmasi ini kembali lagi karena alamat yang bersangkutan telah pindah. Kemudian centang seperti ini sesuai dengan jurnal penerimaan kas, bahwa angkanya misalnya sudah sesuai dengan jurnal penerimaan kas. Dan tikmak-tikmak lain yang saudara butuhkan bisa dilihat contoh-contoh tikmaknya pada buku 3, yaitu pengerjaan yang tahun lalu ya, tahun 2004 gitu. Nah, selanjutnya tadi tentang di buku 1 halaman 13 ya, saudara itu kan ada disuruh ya. Nah, di sini ya disuruh untuk mencantumkan tikmak dan indeks silang yang diperlukan pada kertas kerja B1. Nah, lalu saudara buka kertas kerja B1 pada buku 4 halaman 23 ya, buku 4 halaman 23 yang B1. Nah, saudara baca sambil dipahami, sambil dibaca di sini apa saja ya. Nah, di sini ada PT Ayu Aroma dan seterusnya ya. Nah, ini ada jumlah misalnya 4.200.000 dan seterusnya ya. Nanti saudara beri tikmak-tikmak yang bahwa sudah ditelusur ke kartu piutang ya. Tikmaknya adalah tikmak yang seperti ini ya, seperti di ini ya, yang ini. Yang saudara cantumkan di dekat angka yang dimaksud. Nah, contohnya sebentar. Nah, pada kertas kerja ya, piutang dagang ya, daftar umum piutang B1 ya. Contohnya adalah yang pertama kita periksa di sini misalnya PT Ayu Aroma. Anggap saja sudah ditelusur ke piutang dagang. Jadi karena kartu piutangnya tidak diproduksi, maka anggap saja sudah benar dengan mencantumkan tikmak ya bahwa sudah ditelusur ke kartu piutang. Tikmaknya yang seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ini juga ya, seperti ini sampai ke bawah, kemudian ini yang di samping juga ini, kemudian ini juga. Nah, kalau ini harus dihitung
Nah, ini misalnya 7.800.000 ya. 7.800.000 sudah betul. Kemudian ini 4.200.000 ditambah 1.600.000 ya, ditambah sambil dicocokkan di buku 1 ya, halaman di buku 4 halaman 23 ya, karena tidak begitu jelas di sini. Ditambah ini ya. Jadi kolom yang ini ditambah ini, nah maka sama dengan harus 7 juta, misalnya 7.900.000 itu betul atau tidak. Kalau misalnya betul, nah nanti di sini ini juga ya di apa yang seperti ini. Nah, nanti dijumlahkan ke bawah. Kalau sudah dijumlahkan betul, maka tadi tanda tick marknya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini kalau betul. Kalau ada kesalahan maka harus dikoreksi ya. Ini kalau misalnya betul, ini dijumlahkan ke bawah, ini juga dijumlahkan ke samping ya. Ke samping. Nah, kalau ini sudah dijumlahkan ke samping dan ke samping dan ke bawah, maka tick marknya tadi ya seperti M. Nah, seperti M seperti ini. Itu untuk tugas yang pertama ya. Jadi Anda membuat tick mark ya. Ini tick marknya hanya contoh, saudara lengkapi sendiri. Begitu seterusnya ini sampai dengan akhir, sampai dengan PT yang N kemudian CV Wangi Pharma ya. Jadi seterusnya dilengkapi. Tugas selanjutnya yaitu telusur saldo piutang individual ke kartu piutang. Sudah saudara lakukan dan tidak ditemukan kesalahan. Cantumkan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja. Nah, ini dianggap bahwa saudara telah melakukannya ya. Jadi menelusuri saldo piutang ke kartu piutang. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kartu piutang ini tidak diproduksi. Ini boleh diabaikan saja, tidak apa-apa ya. Nanti masih banyak tugas selanjutnya sampai dengan ke bawah. Lakukan pengujian terhadap umur piutang individual. Nah, ini juga sudah saudara lakukan. Ini dilewati saja, tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang nomor 5, nah ini mulai tugas saudara ya. Kirimkan konfirmasi positif untuk semua piutang yang bersaldo di atas 10 juta. Nah, dan kirimkan konfirmasi negatif yang bersaldo di bawah 10 juta. Nah, baca juga keterangannya di sini. Konfirmasi positif sudah saudara kirimkan kepada 7 pelanggan dan konfirmasi negatif sudah saudara kirimkan untuk pelanggan lainnya. Lihat informasi tambahan butir 1. Jawaban konfirmasi positif telah diarsipkan pada kertas kerja B2 sampai dengan B8. Nah, saudara juga harus membuka dan membaca kertas kerja B2 dan B8. B2 dan B8 ada di buku 4. Nah, contohnya yang pengerjaan tahun lalu, tahun 2004, itu juga ada di buku 3 ya. Kemudian tugas saudara lihat kertas kerja B2 sampai dengan B8. Nah, nanti sebelum melihat kertas kerja B2 sampai B8, terlebih dahulu untuk memberikan konfirmasi positif ya untuk semua piutang yang bersaldo di atas 10 juta sambil dibuka untuk kertas kerja B2 sampai B8 ya. Nah, konfirmasi positif itu tick marknya seperti C ya. Jadi nanti di angka yang di atas 10 juta itu diberi tick mark C gitu ya. Nah, di sini yang bersaldo di atas 10 juta antara lain adalah PT apa ini?
tidak terlalu jelas ya, PT yang 14 juta ya, ada PT Cahaya Omega, kemudian PT Dania, kemudian PT Firma Fajar Futura, PT Indah Jaya, kemudian Toko Delima, kemudian CV Wangi Pharma, dan dan Young and Beautiful Shop. Nah, itu diberikan konfirmasi positif. Berarti ada 7 perusahaan pelanggan yang diberi konfirmasi positif. Selain itu juga saudara lihat di B2 sampai dengan B8 ya. Nah, tadi tick mark untuk konfirmasi positif itu bentuknya adalah seperti C ya, seperti C. Ya, seperti C ya, misalnya di sini diberi tanda C. Kemudian ini, kemudian ini ya, dan seterusnya ke bawah yang nilainya di atas 10 juta ya. Nanti baru selanjutnya ada petunjuk lagi yang saudara harus baca di buku 1. Nah, sebelum mengikuti instruksi selanjutnya, nah saudara silahkan di kolom yang ini, yang di samping ini ditulis di sana ya, di kolom yang ini. Nah, silahkan, atau di sini saja ya, agar tidak terlalu jauh. Nah, di sini. Nah, di sini silahkan bentuk tulisan bentuk konfirmasi ya. Nanti isinya adalah negatif atau positif ya. Di sini tulis saja bentuk konfirmasi ya. Nah, di sini ya. Kemudian di kolom ini silahkan saudara tulis pembayaran pada awal Januari ya. Di sini ya, pembayaran pada awal Januari ya, di sini. Nah, kemudian di kolom yang ini saudara tuliskan informasi dari bagian kredit ya. Informasi dari bagian kredit ya, di kolom yang ini. Nah, selanjutnya di sini saudara tulis. Nah, tadi kan ada konfirmasi positif dan negatif ya. Yang di atas 10 juta itu konfirmasi positif, sedangkan yang di bawah 10 juta itu konfirmasi negatif. Ya, ini kan misalnya di bawah 10 juta karena 7.800 ya. Di sini saudara tulis negatif gitu ya, tulisan negatif. Nah, kemudian di yang ini ya, karena 14 juta lebih, di sini ditulis positif. Nah, ini yang tapi ini hanya contoh. Jadi saudara harus nulis urut dari atas ke bawah ya. Tadi yang di atas 10 juta tulis konfirmasi negatif, dan yang di bawah 10 juta ditulis konfirmasi yang di atas 10 juta ditulis konfirmasi positif, sedangkan yang di bawah 10 juta ditulis konfirmasi negatif. Kemudian untuk kolom yang ini tadi kan tulisannya adalah pembayaran pada awal Januari. Nah, di sini saudara lihat di buku 1 halaman 14 ya. Di halaman halaman 16. Halaman 16 di sana ada nomor 7 ya, nomor 7 di sana yang tulisannya berikut ini adalah cuplikan dari jurnal penerimaan kas untuk periode beberapa hari setelah tanggal neraca ya. Di sana misalnya Bambu Bahana Shop. Nah, dimasukkan saldo-saldonya di sini ya. Nah, nanti dicampit sini nanti sampai semuanya ya, semuanya ditulis ya. Di sini
ada berapa di sana ya. Yang ada saldonya di halaman 16, maka ditulis saldonya di kolom ini ya, di kolom yang ini ya. Nah, di sana kan ada Bambo Bahana Shop sampai dengan toko Young and Beautiful. Nah itu dimasukkan semua ya, 34 juta. Nah, kalau bagaimana dengan toko atau CV atau PT yang tidak ada saldonya di halaman 16 buku 1? Ya, tulis saja strip, tidak perlu diisikan angka. Selanjutnya, kolom yang informasi mengenai tentang pembayaran ketepatan waktu dari bagian kredit ya, informasi dari bagian kredit ya, di kolom yang ini ya. Nah, saudara, silahkan lihat halaman 16 buku 1 yang atas ya, yang ada pelanggan, yang ada kolom pelanggan dan kebiasaan membayar. Misalnya PT Ayu Aroma. PT Ayu Aroma itu tepat waktu ya. Misalnya di sana adalah Ayu Aroma itu yang ini ya. Sini tepat waktu misalnya. Nah, gitu. Kemudian dan seterusnya. Diisikan saja yang memang ada di halaman 16. Di sana tidak semuanya ada ya. Hanya PT Ayu Aroma, toko Bimbi Beauty, Bambu Bahana Shop, Cinderella Store, PT Indah Jaya, Rama and Sita Store, Young and Beauty Shop, dan PT Dania. Ya, yang di sana ada tepat waktu, ada yang jarang terlambat, ada yang sering terlambat, ada yang sangat diragukan, dan seterusnya ya. Nanti saudara tuliskan di sini. Nah, selanjutnya baru yang tadi itu kan di di bagian sini ya. Nah, selanjutnya di halaman 14 di sana kan ada nomor 6 ya. Bunyinya adalah periksalah surat konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Keterangannya adalah tidak ada. Nah, kemudian ini tidak perlu saudara kerjakan karena memang tidak ada. Yang saudara kerjakan nomor 7 yaitu periksalah semua perkecualian yang dilaporkan dalam jawaban konfirmasi ya. Periksalah ya semua perkecualian yang dilaporkan dalam jawaban konfirmasi. Lihat informasi tambahan butir 2, 3, 4, dan 5. Ya, informasi tambahan butir 1. Ini butir 1. Nah, butir 2, 3, 4, dan 5 ada di halaman 16 ya, 16 buku 1. Nah, di sini berilah catatan yang diperlukan dalam kertas kerja indeks B2 sampai dengan B8. B2 dan B8 ada di buku 4 ya. Silahkan kalian buka terlebih dahulu yang buku 1 halaman 16-nya ya. Buku 1 halaman 16 ya, ini ya. Yang nomor 2, 3 tadi ya, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 2 bunyinya seperti apa? Nah, ini perlu dipahami, nanti satu-satu diberi catatan ke form yang ada di B2 sampai dengan B8 yang ada di buku 4. Nah, yang nomor 2 itu adalah bunyinya, pada saat memeriksa faktur nomor 1428, saudara menemukan kesalahan yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, saudara telah menentukan bahwa informasi yang terdapat pada jawaban konfirmasi dari firma Fajar Futura dan CV Wangi Pharma adalah benar. Nah, lalu saudara buka buku 4 yang berkaitan dengan firma Fajar Futura dan CV Wangi Pharma ya. Di sini bunyinya adalah saat memeriksa faktur nomor 1428, saudara menemukan kesalahan. Nah, di sana ya, yang dilakukan oleh klien.
Dalam hal ini, saudara telah menentukan bahwa informasi yang terdapat pada jawaban konfirmasi dari firma Fajar Futura dan CV Wangi Pharma adalah benar. Nah, coba dilihat di buku 4 ya, B2 sampai B8 yang berkaitan dengan firma Fajar Futura dan CV Wangi Pharma ya. Nah, ini ya form B2 dan B4 yang terdapat pada buku 4. Nah, ini adalah permintaan konfirmasi saldo piutang dari Bina Citra Pesona ya. PT Bina Citra Pesona adalah perusahaan yang saudara audit kepada firma Fajar Futura. Firma Fajar Futura adalah klien. Kemudian sama ini juga permintaan konfirmasi saldo piutang dari PT Bina Citra Pesona kepada CV Wangi Pharma. Dan yang kolom bawah ini adalah hasil konfirmasinya dari CV Wangi Pharma kepada PT Bina Citra Pesona. Ini juga sama. Nah, di sini bunyinya adalah sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Susilo, sudilah Anda memeriksa kebenaran data di bawah ini. Setelah itu, mohon dikirim kembali bagian bahwa surat ini dan jika Anda tidak setuju dengan saldo yang tertulis, harap dijelaskan alasannya pada ruang yang telah disediakan. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Nah, surat ini bukan permintaan pembayaran ya, hanya konfirmasi saja apakah piutangnya nominalnya sudah sesuai atau belum, ada kesalahan pencatatan atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kepada yang terhormat Susilo, Jalan Pepandayan di Jogja, kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar 34.400.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, ini juga ada yang terlewatkan tadi ya di buku 4 ya, di B1 kalau misalnya ini dicocokkan. Misalnya 34.400.000 apakah betul atau tidak ya. Nah, di sana kalau misalnya betul, maka ditulis bahwa sudah dikonfirmasi ada B1 ya, nanti sekalian. Nah, di sini 34 juta. Nah, yang saldo utang kami sebenarnya 34.400.000 tanggal 3 Desember tidak setuju. Keterangannya atau alasannya adalah kami telah dibebani faktur 1428 dengan jumlah 2.400.000. Kami tidak pernah memesan dan memeriksa smoothing lotion. Nah, tadi kan di informasi tambahan ya, di sana di nomor 2 ada kesalahan pencatatan ya. Ada kesalahan dengan faktur 1428 ya. Nah, kami telah dibebani faktur sebesar 1428 dengan jumlah 2.400.000. Kami tidak pernah menerima dan kami tidak pernah memesan dan menerima smoothing lotion ya. Nah, ini ada kesalahan, maka kita harus lihat ke tadi. Nah, ke sini ya. Nah, tadi firma Fajar Utama ya. Dilihat tadi saldonya adalah 34 juta. Firma Fajar Utama itu ada di ini ya, firma Fajar Futura, bukan Utama. Firma Fajar Futura ini ya 3.400.000. Nah, ini harus ditandai dulu. Ini 34.400.000 ini dari mana? Dari tadi B1 ya. Nah, ditulis dulu di sini. Dari data bahwa firma Fajar Futura itu kan tadi nilainya 34.400.000. Nah, itu didapat dari sini ya, 34.400.000. Maka di sini di B2 itu ditulis di B1-nya ya. Di sini di bagian firma Fajar Futura nih lurusnya, karena terlalu kecil nih saya agak susah lihatnya. Nah, di sana
Ya, di sini nih. Maaf, sebentar. Sebentar ya. Di sampingnya ini ditulis B2 karena data ini bisa dilihat di B2 juga ya. Nah, sebentar ya. B2. Begitupun untuk yang data ada di B3 sampai dengan B8 ya. Nanti saudara bisa lihat ditulis juga, ditelusuri. Tadi kan ada perintah yang untuk melihat, silahkan lihat form B2 sampai dengan B8 ya di perintah B1 itu. Nah, di sini 34 juta ya, firma Fajar Futura, di sini ditulis B2 ya. Nah, ini terlalu besar tulisan saya, nanti jadi penuh. Nah, silahkan di tempat saudara nanti menyesuaikan. Kemudian tadi kan ada selisih gitu ya. Nah, di sini ada selisih bahwa kami telah dibebani faktur 1428 dengan jumlah 2.400.000. Kami tidak pernah memesan dan menerima smoothing lotion. Maka nanti di sini ditulis ada kesalahan ya. Tanda seperti ini ya. Nah, nanti juga di sini ditulis bahwa ada terlalu besar ya di sini misalnya ya, terlalu besar ya, tulis saudara di sini terlalu besar ya, misalnya sejumlah tadi 2.400.000 ya, Rp 2.400.000 ya. Kemudian dari B2 ya, bisa dilihat di B2. Kemudian kesalahan pembebanan ke kartu piutang keterangannya ya. Tadi kan bisa dilihat juga di informasi tambahan di buku 1. Kesalahan pembebanan kartu piutang. Gitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, tadi mohon maaf belum saya sampaikan bahwa misalnya ada tikmak-tikmak yang sudah ada seperti ini ya. Nah ini harus dicantumkan di bawah juga di sini ya. Misalnya tikmak seperti ini. Nah, di sini berarti adalah penjumlahan telah diperiksa ya. Di sini tulis penjumlahan telah diperiksa. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang seperti ini. Nah, ini berarti penjumlahan mendatar dan menurun telah diperiksa ya. Penjumlahan mendatar dan menurun telah diperiksa. Ini kan tadi yang mendatarnya ke sini ya, ke samping sudah diperiksa, ke bawah sudah diperiksa. Kalau sudah benar baru dikasih tanda seperti ini ya. Kemudian tadi ada tanda seperti ini. Nah, itu apa? Nah, itu adalah telah ditelusur ke kartu piutang ya. Telah ditelusur ke kartu piutang. Nah, kemudian nanti seterusnya kalau ada tikmak-tikmak yang dicantumkan di atas di sini, nanti dicantumkan juga di sini ya, di sini gitu ya. Kemudian nanti kalau ada jurnal untuk penyesuaian ditulis terlebih dahulu jurnalnya, misalnya debitnya apa, kreditnya apa, debitnya apa, kreditnya apa. Kalau yang untuk yang ini tidak perlu membuat jurnal penyesuaian ya. Kalau untuk yang ini gitu, tapi nanti ada yang harus ada jurnal penyesuaiannya. Kemudian selanjutnya nanti adalah tadi kan berkaitan dengan PT firma Fajar Futura dan CV Wangi Pharma. Nah, lihat di CV Wangi Pharma di sini ya di B4. Di B4 ini kan tadi bahwa kita lihat kalau di B1 di buku 1 itu kan keterangannya bahwa
ada kaitannya dengan firma Fajar Futura dan Wangi Farma ya. Bisa dilihat lagi petunjuk atau perintah atau informasi tambahan yang ada di buku 1. Nah, ternyata yang harusnya adalah ada di sini, ada di Wangi Farma. Nah, sebelum itu maka dicatat dulu untuk agar tidak salah di buku di konfirmasi piutang yang satunya ya di sini. Tadi adalah 34 juta berapa? 400 ya, 400.000. Nah, dikurangi 2.400.000 masih 32 juta ya. Nah, ini masih 32 juta. Bisa ditulis di sini tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini B1 ya, B1 yang tadi ya, yang ini ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ya harus diberi keterangan ini biar tidak terlewatkan ya di sini. Ya. Misalnya saldo yang seharusnya adalah 32 juta karena yang ini kan diberi pembebanan kelebihan 2.400.000 intinya ya. Nah, di sini ditulis saldo yang seharusnya adalah adalah 32 juta. Nah, kemudian terjadi kesalahan penulisan ya, Nah, faktur yang dibebankan ke lain pelanggan ya, tidak perlu penyesuaian ya, ini tidak perlu penyesuaian. Ditulis saja di sini agar saudara tidak bingung, tidak perlu penyesuaian. Lihat di B4 ya, ya. Nah, B4 adalah ini ya, ya, bahwa B4 itu kan CV Wangi Farma. Jadi tadi ya kelebihan yang dibebankan kepada firma Fajar Futura itu ternyata ada di sini ya, nilainya ada di sini ya. Nah, ini kita baca ya, silahkan dibaca ya yang untuk Wangi Farma. Sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik ini sudilah memeriksa data di bawah ini. Nah, ini ada balasan dari Wangi Farma kepada akuntan Susilo ya. Kami tidak setuju atas saldo utang kami sebesar 38.800.000 ya pada tanggal 31 Desember 2005. Alasannya apa? Di sini sudah dijelaskan bahwa smoothing lotion seharga ini 2.400.000 yang telah kami terima tanggal sekian belum diperhitungkan. Utang kami seharusnya 41.200. Nah, yang 2.400.000 yang masuk ke Fajar Futura sebetulnya adalah yang ada di harusnya ada di Wangi Farma gitu. Ini adalah kesalahan penulisan ya. Harusnya utangnya Wangi Farma itu adalah 41.200 bukan 38.800 gitu ya. Jadi yang seharusnya adalah pada utangnya Wangi Farma itu ya sebesar 41.200.000 ya tadi. Nah, agar bisa diingat di sini ya bahwa yang pertama adalah 38.800.000 ditambah dengan 2.400.000 ya. Ditambah, kalau ini tambah, kalau tadi kan dikurangi ya, ini karena kebanyakan dibebankan ke Fajar Futura ya, jadi dikurangi kalau yang ini. Kalau ini ditambah jadinya 41.200.000 ya.
Nah, selanjutnya agar tidak lupa juga, ini nanti ditelusur juga ke B1 yang di depan ya, yang ini. Nah, kemudian di sini ditulis juga ya bahwa ini saya hapus dulu. Ya, di sini saldo yang smoothing tadi kan ditulis di sini smoothing lotion seharga 2.400.000 yang telah kami terima tanggal 18 belum diperhitungkan utang kami seharusnya 41.200. Nah, hanya tercatat 38.800. Nah, di sini ditulis saldo yang benar adalah berapa ya? Yang benar adalah di sini dituliskan ya, Rp 41 juta, rupiah ya, 41.200.000 ya. Kemudian faktur nomor 14.8 ya, faktur nomor tadi yang ada kesalahannya 14.28 ya, telah salah dibukukan ke lain pelanggan ya. Tulis di sini telah salah dibukukan ke lain pelanggan. Lihat di B2 ya. Anda harus melihat di B2. B2 mana ya? Ini tadi ya yang Fajar Futura. Kemudian ditulis juga tidak perlu penyesuaian ya. Agar Anda nanti ketika membuat jurnal penyesuaian tidak harus memasukkan yang ini ya, tidak perlu penyesuaian ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti lihat ke sini ya, ke B1 di CV Wangi Farma ya, di sini. Ini kan nanti saudara lengkapi juga dengan yang tadi ya, dengan tikmak-tikmak seperti yang lain ya. Nanti tambahkan bahwa tadi ada kesalahan ya, ada kesalahannya adalah terlalu kecil sebesar berapa? Sebesar 2.400.000 ya. Nah, kemudian tidak, kalau terlalu kecil nanti tikmaknya seperti ini ya, Wangi Farma ini mana lurusnya di sini ya, Wangi Farma. Ini kalau yang terlalu besar itu tadi tikmaknya hanya satu, bundaran gini satu. Kalau yang terlalu yang terlalu besar tadi satu, yang terlalu kecil ini dua. Kemudian ditulis di sini ya, di sini ya. Misalnya di sini terlalu kecil sebesar 2.400.000 rupiah ya. Kemudian lihat di B4, kemudian Anda tulis lengkap seperti yang saya katakan ya. Kemudian tidak perlu penyesuaian ya. Nah, kalau saudara bingung nanti misalnya untuk perintah-perintah selanjutnya tikmaknya tidak ada seperti yang saya contohkan di misalnya di sini. Nah, ini kan hanya sebagian saja. Nah, ada banyak lagi ya, contohnya di buku 3. Nah, tikmak-tikmak yang ada di buku 3 yang pemeriksaan tahun lalu, tahun 2004. Nah, misalnya nanti kalau ada misalnya pelanggan menolak untuk membayar. Nah, kemudian tikmaknya harus seperti apa gitu. Nah, itu coba cari contohnya di buku 3 seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti ke perintah yang ada di buku 1 ya. Buku 1 yang selanjutnya ya. Sebentar saya buka. Nah, tadi kan di sini di nomor 7 untuk melihat informasi tambahan butir 2, 3, 4, dan 5. Nah, baru saja tadi baru butir 2, kita belum 3, 4, dan 5. Gitu ya, coba kita lihat ke butir yang selanjutnya ya. Nah, sebentar, butir. Nah, ini butir 3 ya, di sini butir 3 yang halaman 16 di buku 1 tuh ya. Di butir 3 ada keterangan bahwa
pada saat memeriksa faktur nomor 1503, saudara mengetahui bahwa harga yang benar adalah 56.600 per unit. Berarti mungkin ada kesalahan di sana. Coba dilihat ya, pada saat memeriksa faktur nomor 1503, saudara mengetahui bahwa harga yang benar adalah 56.600 per unit. Kemudian yang keempat, saudara menemukan bahwa retur penjualan kredit sebesar 3.496.000 dari Young and Beautiful Shop belum dicatat dan belum diposting ke kartu piutang yang bersangkutan. Maka dilihat ini yang 56.600 per unit itu apa gitu ya. Maka dilihat ke buku 4 yang informasi B1, B2 sampai dengan B8. Nah, untuk yang pada saat memeriksa faktur nomor 1503, saudara mengetahui bahwa harga yang benar adalah 56.600 per unit. Nah, ini berkaitan dengan form yang ada di B7, yaitu lihat konfirmasi piutang ya, konfirmasi piutang dari PT Indah Jaya ya. Kalau yang ini adalah B7 ya. Nah, ini adalah B7. Biar saudara ingat ya, B7 dilihat di buku 4. B7 itu ada di buku 4. Ya, dilihat di sini ya, bahwa konfirmasinya dari PT Indah Jaya, kami tidak setuju saldo utang kami sebesar 18.120.000 ya. 18.120.000 itu ada di B1 ya, B1. Nah, nanti di B1 harus diberi keterangan ya, PT Indah Jaya itu di sini. Di bawahnya Fajar Puturani ya. Di sini itu B1 di sana ya, di sini ya, di sini ada di B7 ya. Kalau dilihat ditelusuri benar enggak tadi, nah ini ada di B7 gitu ya. Nah, B7 adalah yang tadi ini. Nah, kemudian selanjutnya dibaca alasannya kenapa kok tidak setuju. Faktur nomor 1503 yang kami terima pada tanggal 27 salah. Nah, kami memesan 20 box lemon dengan harga 56.600 per box. Dalam faktur tersebut ditulis 164.000, jadi kebanyakan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari ini bahwa ternyata yang salah menulis itu bukan pelanggan tapi mungkin akuntan perusahaannya. Jadi ditulis saja di sini agar tidak lupa ya, bahwa faktur nomor 1503 ya menunjukkan bahwa pelanggan yang benar ya, menunjukkan bahwa pelanggan yang benar. Kemudian bisa dilihat di B1 ya. Nah, selanjutnya dibutuhkan penyesuaian ya, lihat di B1 untuk penyesuaian. Ini ditulis agar nanti saudara tidak lupa untuk membuat penyesuaian. Untuk menulis penyesuaiannya ya, saudara harus tahu tadi kan bahwa faktur yang tertulis itu kan 164.600 per box. Nah, padahal harga yang sesungguhnya adalah 56.600 per box. Berarti kan ini ada selisih ya. Jadi nanti saudara menghitung selisihnya berapa. Kalau 20 box dikalikan 56.600 ya. Nah, kemudian berapa kalau 164.600 dikali 20 box. Nah, nanti selisihnya berapa. Nah, itu menjadi masuk ke jurnal penyesuaian ya. Misalnya 20 box dikalikan 56.600. Itu hasilnya adalah 1.132 ya. 1.132. Sedangkan kalau misalnya
164.600 ya dikali 20 box itu kan sama dengan 3.292. Maka jumlah yang tadi jumlah ini 3.292 dikurangi dengan yang tadi ya, yang 20 box dikali dengan 1 juta yang hasilnya 1.132.000 ya. Jadi 3.292.000 dikurangi 1.132.000. Nah, itu adalah selisihnya ya. Yang hasilnya adalah 2.160.000. Jadi saudara hitung ya, 20 box kali 56.600 berapa, kemudian 20 box kali 164.600 berapa. Nah, selisihnya berapa gitu ya. Kemudian masuk ke tadi B1, kita telusuri ke B1 ya. Jadi pencatatan itu kan lebih besar ya. Coba lebih besar atau lebih kecil. Nah, saudara harus bisa mengidentifikasi. Nah, di sini kan yang harusnya hanya 56.000 per box justru salah tulis di faktur jadi 164.000. Berarti kan terlalu besar ya, terlalu besar tagihannya gitu. Tagihan terhadap ini PT Indah Jaya gitu ya. Jadi kalau terlalu besar tadi tick mark-nya adalah yang bulatan 1 ya di PT Indah Jaya. Nah, di sini ya. Di lurusnya PT Indah Jaya ya. Ini saya sudah tulisannya terlalu besar ya di sini ya. Nah, kemudian saudara tulis di sini untuk jurnal penyesuaiannya ya. Nah, keterangannya adalah agar kenapa harus menulis di situ, karena agar nanti saudara tidak lupa untuk membuat jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini ditulis. Nah, kesalahan apa tadi? Dalam penulisan harga pada faktur 1503 ya. Nah, usulan penyesuaian bisa dicatat di jurnal penyesuaian 2. Nanti saudara membuat jurnal penyesuaian 2 ya. Usulan penyesuaian bisa ditulis di jurnal penyesuaian 2 ya. Seperti ini. Kemudian saudara menulis jurnalnya ya. Jurnalnya apa kalau penyesuaian tadi ya? Tadi piutang, ada piutang, kemudian ada penjualan. Berarti tadi ya, penjualan terhadap piutang tadi ya, piutang dagang. Sebesar berapa? 2.160.000 ya. Kalau tidak salah tadi selisihnya 2.160.000 ya. Nah, ini juga 2.160.000. Nah, nanti saudara membuat jurnal penyesuaian di JP2. Form JP2 di mana? Kalau di buku 4 punya saudara tidak ada form JP2, maka saudara tambahkan saja di form yang masih kosong ya. Misalnya di buku di halaman berapa nih? Yang masih kosong, kode yang masih ada kode WP gitu ya di belakang, karena tidak ada di formnya di buku 4. Nah, misalnya tuh banyak ya di belakang-belakang setelah apa ya di sini saya lihat dulu. Setelah H6 misalnya, setelah I2 itu kan kosong ke belakang. Nah, saudara bisa memanfaatkan itu untuk membuat jurnal penyesuaian. Seperti apa cara membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, saudara bisa melihat contohnya di buku 3 di pemeriksaan tahun 2004 ya, bisa saudara lihat di buku 3 misalnya gitu. Jadi di buku 3 sudah ada contohnya, sebetulnya tinggal saudara pahami saja, hampir sama gitu. Kalau di buku 3 itu ada di depan jurnal penyesuaian ya. Saudara bisa lihat di halaman berapa? Saya buka dulu. Di halaman misalnya nih ada jurnal penyesuaian di halaman 13 ya. Itu misalnya. Nah, itu kan usulan jurnal penyesuaian. Nah, saudara membuat persis sama halnya dengan yang ada di situ ya. Mirip-mirip caranya ya. Hanya angkanya dan mungkin kliennya juga berbeda ya. Gitu. Itu caranya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti saudara kan masih ada
instruksi ya selanjutnya itu yang tadi yang bagian keempat, yang saudara menemukan bahwa retur penjualan kredit sebesar 3.496 dari yang And Beautiful Shop belum dicatat. Nah, itu kan ada di buku 1 itu kan belum saudara kerjakan. Nah, silahkan saudara kerjakan caranya seperti yang saya pandu tadi ya, gitu. Jadi saudara telusuri. Nah, ini berarti dibuka nih di form Young and Beautiful, di konfirmasi piutang yang ada di Young and Beautiful di buku 4. Nah, itu seperti apa alasannya dan bagaimana saudara memeriksanya. Kemudian setelah itu ini masih ada banyak ya instruksi. Saudara lihat dulu di halaman 14 buku 1, itu kan tadi baru sampai nomor 7, masih kurang nomor 7, masih kurang informasi tambahan yang 4 dan 5 ya, sebentar. Ya. Nah, ini tadi saudara baru nomor 7 sampai nomor 3 ya kalau tidak salah. Nomor 4 dan 5-nya belum. Sekarang dilanjutkan 45, silahkan. Kemudian nomor 8 sampai dengan seterusnya sampai dengan nomor 15 silahkan saudara kerjakan ya. Jadi misalnya nomor 8, jika terdapat konfirmasi positif yang tidak dijawab, tempuhlah prosedur alternatif. Nah, ini sama saja ya, kalau misalnya diperlukan di sini, ini tapi tidak ada, ini tidak perlu saudara lakukan apa-apa di sini. Kemudian nomor 9, karena di sini memang tidak ada konfirmasi positif yang tidak dijawab. Tadi semuanya dijawab ya, kalau lihat di B2 sampai dengan B8, konfirmasi positifnya ya, konfirmasi yang tadi yang angka piutangnya di atas 10 juta itu semuanya menjawab, semuanya mengkonfirmasi. Misalnya PT Bina Citra Pesona ini mengirimkan tadi ya konfirmasi piutang, nah mereka kliennya menjawab ya, Firma Fajar Futura tadi menjawab, CV Wangi Pharma menjawab, kemudian PT Indah Jaya juga menjawab, dan seterusnya, semuanya menjawab. Jadi ini tidak perlu saudara lakukan apa-apa. Kemudian nomor 9, periksalah transaksi penjualan dan pengiriman barang untuk beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan ketepatan cut-off penjualan. Nah, ini keterangannya adalah sudah saudara lakukan dan tidak terdapat kesalahan cut-off. Berarti saudara juga tidak perlu melakukan apa-apa. Nomor 10, di sini tentukan apakah terdapat penjaminan dan penjualan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Tidak piutang yang dijaminkan atau dijual. Tidak ada piutang yang dijaminkan atau dijual di sini. Jadi saudara juga tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, kecuali ini dan mungkin ini ya. Nah, silahkan saudara baca dan lakukan syarat-syaratnya seperti yang saya contohkan. Ini perlahan-lahan mudah-mudahan saudara nanti paham. Nah, nanti bisa pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita bahas bersama sembari nanti melanjutkan tugas selanjutnya. Itu dulu dari saya. Semoga bisa memahami dan dimudahkan untuk mengerjakan. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.